Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update di sini ada di sebelah kanan kiri saya full untuk nanti ke depan saya konsep bahan bonsai waru ekspos akar. Penasaran untuk awal saya tanam sampai saat ini berapa bulan? Kalau tidak salah kurang lebihnya 3 bulan. Mulai dari saya awal penanaman saya ambil untuk videonya secara live. Nah, dan untuk tahap kedua kalau tidak salah juga sekitar 1 bulan yang lalu saya lakukan perawatan pemupukan tahap awal. Nanti teman-teman juga bisa simak videonya, sudah saya ambil juga, bisa lihat videonya, klik link di bawah deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman tip perawatan tahap kedua, di mana kondisi setelah 3 bulan yang lalu saya tanam sampai saat ini alhamdulillah sudah sedikit agak subur ya. Walaupun untuk jenis waru cepat, tapi tetap kita perlu perawatan yang maksimal agar tanaman kita yang kita mau proses setidaknya bisa lebih cepat kita nanti melakukan tahap-tahap demi tahap membuat bahan dasar. Nah, dengan kondisi seperti ini tentunya untuk perawatan kali ini saya sedikit mau melakukan untuk pemupukan, tapi dengan pupuk yang sangat-sangat sederhana dan tidak perlu mungkin teman-teman mengeluarkan biaya yang ekstra mahal. Dan untuk kondisi seperti ini kalau saya amati tentunya nanti saya yakin akar sudah tembus ke dinding ground yang paling bawah. Kita langsung mendekat dan nanti seperti apa teknik pemupukannya nanti saya mau spill tahap awal pemupukannya pakai pupuk apa, teknik pemupukannya seperti apa, dan tahap kedua ini nanti saya lakukan. Saya mau berbagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman yang suka berbudidaya, kita berproses membuat bahan bonsai dari nol. Untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan di channel saya, di channel YouTube Bonsai, atau baru bergabung, untuk kupas tuntas bagaimana kita berproses atau menyiapkan media tanam atau penataan pupuk dan selain sebagainya, nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi. Insya Allah nanti saya tanggapi satu persatu. Pas tuntas untuk seputar 1 bulan yang lalu, dimana saya lakukan untuk pemupukan tahap awal, dimana bahan dasarnya tentunya belum seperti ini ya untuk kondisinya. Jadi saya sarankan ya untuk teman-teman, apabila kita menanam entah bahan bonsai apapun itu ya, dari turun cangkok, polybag masuk ground. Nah, pas masuk ground itu kita kalau bisa lakukan untuk pemupukan itu kalau bisa pupuk yang bagus, minimal kita pakai NPK Mutiara atau pakai XPK bisa. Kalau teman-teman ada rekomendasi pupuk yang lebih bagus lagi, mungkin akan lebih cepat mengangkat pertumbuhan. Tapi ada satu syarat, apabila tanaman sudah seperti ini kondisinya, tentunya akar sudah tembus ke bawah ke dinding ground sini ya. Jadi kita jangan terlalu over untuk pemupukan pakai kimia NPK atau XPK atau pupuk yang lain. Kalau udah kondisi seperti ini, yakin saya nanti kita cek ya, untuk kondisi atas seperti ini tentunya akar di bawah sudah beberapa yang tembus. Kalau kita terlalu sering pemberian pupuk kimia
bahan bonsai kita atau tanaman kita yang di lahan ground akan ketergantungan ya. Jadi kalau tidak dipupuk itu dia nggak mau ngangkat subur. Nah, ini saya lakukan pemupukan pakai NPK Mutiara, konsepnya sama 1 bulan yang lalu. Jadi saya siram full basah media tanam untuk dinding ground long sama di sini. Setelah itu saya ambil NPK Mutiara, saya rendam pakai ember, saya cairkan, kemudian saya siram. Nah, bertujuan apa saya siram pakai air full dulu? Biar media tanam itu basah. Kalau sudah basah, pupuk cair yang kita siramkan tentunya cepat merata ke seluruh area media tanam yang ada di dinding ground, entah itu media tanam yang di atas ataupun di bawah. Oke, ini konsepnya untuk tahap kedua sama. Tadi di awal sudah saya lakukan penyiraman full ya di sini. Untuk media tanam dinding ground di atas sama di bawah sudah keseluruhan total basah. Juga beberapa sudah tembus di dasar dinding ground. Nanti akan saya spilkan untuk pupuk yang sangat irit di kantong, dan sebenarnya untuk pembuatan pupuk cair ini sudah pernah saya update. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran, saya sisipkan linknya di bawah deskripsi nanti bagaimana teknik membuat pupuk cair dengan kita memanfaatkan kotoran bekas, entah itu kotoran sapi atau kambing. Saya sebelum melakukan tahap kedua untuk pemupukan kali ini, saya mau cek dulu ya, seperti yang saya bicarakan di depan tadi, kondisi akar saya yakin sudah tembus ke dinding ground yang ada di media tanam paling bawah ini. Kita cek, coba 1 atau 2 bahan ya, seperti apa. Yang terdekat aja ya, di sini akan saya cek sudah tembus belum untuk akarnya. Nah, apa yang saya bicarakan tadi ya nampak ya, ini sudah terlihat untuk kondisi akarnya. Saya yakin di seputaran dinding ground ini akarnya sudah tembus. Coba kita cek ke salah satu bahan yang lain dulu ya, di belakang saya coba, karena kondisinya hampir rata-rata sama ya di sini untuk tingkat kesuburannya. Saya cek agak sedikit jauh ya di sini. Saya yakin ada beberapa, ini nampak terlihat udah ada akar putih ya di sini ya. Nah, nampak. Coba kita lihat mendekat. Nampak di sini, ini akarnya. Nah. Oke, seperti apa untuk pupuknya? Mungkin teman-teman ada yang baru bergabung atau menyimak di channel saya, di channel YouTube Bonsai, di Belajar Bonsai Bersama. Saya sendiri juga masih belajar dan praktek juga pengembangan diri, dan tidak lupa juga saya juga belajar dari teman-teman terdekat yang lebih senior tentunya. Kita menuju ke pupuk yang sudah saya bikin lama, ini 1 bulan ada, sudah saya tampung, tapi sering kali saya pakai, saya tambahi airnya kalau sudah mau habis. Ada di belakang rumah. Kalau posisi tanaman yang nanti saya mau lakukan pemupukan ada di depan rumah sebelah kiri ya. Nah, sudah nampak terlihat ini untuk penampungnya ya. Saya pakai tong seperti ini. Nah, penasaran untuk teman-teman yang bagaimana mungkin untuk pembuatannya, nanti seperti di depan sudah saya sampaikan, nanti saya lampirkan linknya di bawah deskripsi untuk pembuatan pupuk cairnya, atau nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, nanti insya Allah saya jawab. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi memang ini saya bikin lubang-lubang seperti ini ya, kalau pas pengambilan agar pupuk kandangnya tidak ikut terbawa. Nanti kalau ditambah air lagi ini bisa terendam lagi. Sudah saya siapkan ember di bawah sini, tinggal lakukan penyaringan.
sedikit saya mau kupas tuntas untuk bagaimana proses pembuatannya. Dimana ketinggian tong saya lakukan pemberian bahan bakunya untuk pupuk kandang bekas kotoran sapi atau kambing separuh dari ketinggian, terus saya kasih air penuh full. Nah, dan kita lihat di sini memang itu sudah beberapa kali saya ambil terus saya tambah air lagi. Kita lihat untuk warna airnya ya, keruh coklat sedikit kehitaman. Ini masih bagus untuk kita lakukan nanti buat pemupukan. Dan kapan waktunya kita ganti total untuk bahan baku pupuk kandangnya, kita lihat kondisi warna air. Kalau warna airnya sudah jernih, walaupun sedikit gelap tapi agak sedikit jernih, tidak seperti pada contoh ini, kita ganti total untuk bahan bakunya. Ingat satu lagi, untuk bahan baku yang sisa di bawah tong endapannya, kita jangan buang, kita bisa pakai untuk media tanam campuran, entah itu di pot atau di lahan ground. Itu saya pernah mencoba dan alhamdulillah sangat membantu untuk pertumbuhan juga ya. Sayang kalau kita buang tentunya. Oke, kembali lagi ke di sini depan rumah. Saya langsung mau lakukan penyiraman untuk pemupukan tahap kedua. Yang jelas nanti untuk penyiramannya yang full tentunya saya arahkan yang ke dinding ground yang di bawah, karena akar sudah banyak sekali yang ada di bawah. Untuk di atas nanti paling satu gayung aja yang full penyiramannya yang posisi media tanam di bawah. Satu tip untuk teman-teman ya, kalau kita mau melakukan pemupukan, usahakan waktunya di sore hari. Ini cuma sebagai contoh. Kenapa saya bicaranya di sore hari? Karena kalau kita lakukan penyiraman pupuk cair seperti ini, kondisinya di siang, terus posisi panas ekstrim, sayang ya, nanti cepat kering karena sinar matahari full. Nanti penguapan air di media tanam ini akan cepat kering, sayang. Tapi kalau kita lakukan penyiramannya sore mungkin akan lebih maksimal. Dan satu lagi, untuk area di seputaran dinding ground ya terdekat seperti ini, rumput-rumput seperti ini kita kondisikan, kita bersihkan maksimal di seputaran dinding ground area ini, agak sedikit jauh, karena dimana kita lakukan pemupukan cair ini tentunya airnya turun ke bawah ya. Sayang kalau asupan nutrisi dimakan sama rumput, karena rumput sangat rakus, lebih rakus dari bahan dasar bonsai kita. Walaupun waru ini akarnya juga rakus ya, tapi setidaknya kita antisipasi. Dan untuk masalah yang saya bahas ini tadi, pemupukan pertama tadi tahap setelah 1 bulan yang lalu saya pemberian pupuk NPK Mutiara. Ini saya kasih pupuk yang praktis, yang kimianya tidak terlalu banyak untuk dosisnya. Jangan salah ya teman-teman, saya sering sekali juga untuk proses-proses pengerjaan setelah seperti ini dibongkar tekuk akar. Nah, pas posisi tekuk akar itu bisa juga kita kasih pupuk NPK Mutiara. Karena apa, di saat kita proses pohonnya kita tekuk, kita peluntir, berarti dia perlu asupan nutrisi yang bagus. Jadi sesekali tidak apa-apa. Nanti setelah itu kita lakukan secara bertahap untuk perawatan pemupukan. Jangan lakukan terlalu banyak NPK Mutiara, hanya pas pengerjaan tertentu ya tentunya untuk pupuk kimianya. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan sedikit ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin untuk penyampaian atau saya berbagi untuk teman-teman kurang pas atau kurang tepat, saya mohon maaf, karena saya juga masih sama-sama belajar ya, dan saya juga masih banyak belajar juga dari teman-teman yang lebih senior terdekat di tempat saya. Oke, nantikan terus untuk update seperti apa bahan bonsai waru ekspos akar ini. Insya Allah depan akan selalu saya ambil videonya, saya berbagi untuk teman-teman untuk proses-proses tahap lanjutan membuat bahan dasar ini.
Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dan mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.